Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Wicaksono, guru produktif TKRO dari SMK Perindustrian Yogyakarta, yang sekarang bergabung dalam diklat dari VEDC Malang. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang penerapan prosedur kesehatan dan keselamatan kerja. Yang pertama akan kita bahas adalah apa pentingnya dari K3 tersebut. K3 adalah faktor yang mempengaruhi produktivitas suatu perusahaan. Suatu perusahaan akan produktif jika mengikuti prosedur dari K3 karena akan mengurangi risiko dari kecelakaan kerja tersebut. Kecelakaan kerja biasanya terjadi karena karyawan atau di sini adalah mekanik tidak mematuhi prosedur atau SOP dari sebuah pekerjaan. Salah satunya adalah tidak menggunakan K3 yang lengkap. Nah, kecelakaan kerja itu disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama adalah faktor manusia. Dan yang kedua adalah faktor lingkungan. Faktor manusia biasanya terjadi karena karyawan atau kalau di sini adalah teknisi atau mekanik yang tidak menggunakan prosedur K3. Yang kedua adalah dari lingkungan atau alat yang digunakan. Ketika alat yang digunakan kita tidak standar atau tidak sesuai dengan yang seharusnya, maka akan menyebabkan atau memicu kecelakaan kerja itu terjadi. Untuk itu, kita akan membahas alat-alat yang di sini adalah K3 yang digunakan di bengkel otomotif. Untuk sesi kali ini, kita akan membahas tentang APD atau alat perlengkapan diri yang ada di bengkel otomotif. Apa pengertian dari APD itu sendiri? APD adalah alat-alat yang digunakan untuk meminimalisir, mencegah, atau mengurangi risiko dari kecelakaan di suatu pekerjaan. Nah, untuk menentukan APD apa yang harus kita gunakan, yang pertama adalah kita menentukan jenis. Nah, di sini kita harus menganalisis potensi bahaya apa yang akan kita kerjakan. Misalkan untuk pertama adalah kita akan mengganti oli atau servis kendaraan mobil. Itu ketika kita akan menaikkan kendaraan di suatu car lift, maka kita akan bekerja di bawah kendaraan tersebut. Nah, untuk itu kita diperlukan alat yang bisa melindungi kepala kita. Contohnya adalah helm ini. Nah, yang kedua adalah kualitas. Nah, di sini kita harus memperhatikan kualitas dari APD yang akan kita gunakan. Ketika kita bekerja dengan APD namun kualitas dari APD tersebut tidak standar atau sudah mengalami kerusakan, maka tidak akan melindungi kita secara maksimal. Yang ketiga adalah jumlah. Kenapa jumlah itu penting? Ketika kita akan bekerja, maka jumlah APD yang akan kita gunakan harus memadai. Misalkan di sana yang bekerja adalah 10 orang mekanik, maka jumlah APD yang kita gunakan minimal juga harus 10. Jika ada satu saja yang tidak menggunakan APD, maka akan muncul potensi bahaya besar bagi pekerja tersebut. Karena seperti yang telah kita bahas di awal bahwa kecelakaan kerja terjadi dari dua faktor. Yang pertama adalah faktor manusia itu sendiri, dan yang kedua adalah faktor lingkungan. Nah, untuk mengurangi atau menghindari risiko dari kecelakaan kerja itu, maka dua faktor ini harus terpenuhi dengan baik. Nah, yang pertama adalah, yang akan kita bahas adalah helm atau topi pengaman. Nah, seperti yang sudah kita bahas di awal, bahwa fungsi utama dari helm ini adalah menghindari dari kejatuhan benda. Nah, ketika kita bekerja di bawah mobil, maka ada potensi tertinggi adalah ada di kepala kita. Nah, fungsi utama dari helm ini adalah untuk mencegah kita dari kejatuhan benda. Yang kedua adalah menghindari dari kotoran atau debu. Ketika kita bekerja di bawah kendaraan, otomatis bawah kendaraan itu adalah bagian yang kotor. Untuk itu, pasti kepala kita akan menyentuh bagian dari komponen yang kotor itu.
sehingga ini diperlukan untuk menghindari dari debu yang akan menempel pada kepala kita. Yang ketiga, fungsi dari topi pengaman ini adalah untuk menghindari kepala kita menyentuh benda-benda yang bersifatnya adalah panas. Ketika kita servis kendaraan, maka kendaraan itu adalah dalam posisi yang panas. Maka helm ini berfungsi untuk melindungi kepala kita dari benda-benda yang sifatnya adalah panas. Yang kedua, yang di depan saya adalah sepatu safety. Kenapa kita harus menggunakan safety shoes, bukan sepatu-sepatu yang ada di pasaran? Yang pertama adalah karena di ujung benda ini ada lapisan logam atau besi. Ini berfungsi untuk melindungi ketika kaki kita terhantam benda-benda yang berat. Yang kedua adalah outsole bagian bawah sepatu ini. Outsole ini dapat melindungi kita ketika kita melewati daerah yang licin, maka ini akan grip ini akan menahan supaya kita tidak terpeleset. Yang ketiga adalah dari material yang ada di sepatu ini. Ini adalah material kulit yang tahan terhadap suhu yang panas. Ketika kita menggunakan sepatu biasa, maka ketika dalam suhu panas, ketika kita terhantam benda panas, maka sepatu akan meleleh. Tapi beda dengan safety shoes ini. Ketika safety shoes ini terkena benda yang panas, maka akan melindungi bagian kaki kita. Selanjutnya adalah ear plug. Ear plug ini adalah berfungsi untuk melindungi telinga kita. Ketika kita bekerja di dalam kebisingan, maka ear plug ini akan sangat membantu. Ketika kita bekerja dalam kebisingan, itu akan mengurangi konsentrasi kita terhadap pekerjaan tersebut. Di samping mengurangi konsentrasi, maka akan menyebabkan kerusakan gendang telinga kita secara perlahan. Untuk itu, alat ini wajib digunakan ketika kita akan bekerja dalam kebisingan. Selanjutnya adalah sarung tangan. Apa fungsi dari sarung tangan ini? Fungsi dari sarung tangan ini adalah ketika kita akan memegang komponen yang sifatnya panas, maka ini dapat melindungi tangan kita. Selain itu, sarung tangan juga dapat melindungi kita dari kotoran-kotoran dari komponen yang akan kita perbaiki. Ketika kita tidak menggunakan sarung tangan, maka tangan kita akan langsung bersentuhan dengan komponen tersebut. Ketika komponen tersebut masih panas, maka ada kemungkinan tangan kita akan melepuh. Selanjutnya adalah kacamata. Fungsi dari kacamata ini adalah untuk melindungi kita dari bahan-bahan berbahaya. Bisa dari bahan kimia, bisa dari percikan api, bisa dari percikan ketika kita akan mengelas atau pekerjaan yang lainnya. Jadi, kacamata ini harus kita gunakan ketika kita melihat bahwa pekerjaan kita memiliki potensi bahwa dapat membahayakan mata kita. Selanjutnya adalah wearpack. Wearpack ini adalah pakaian wajib untuk kita memperbaiki suatu kendaraan. Kenapa kita butuh wearpack, bukan kaos atau bukan kemeja yang lainnya? Karena wearpack ini mempunyai bahan yang tebal, tidak seperti kaos atau kemeja yang lainnya. Wearpack ini didesain supaya kita dapat tahan terhadap sesuatu yang panas jika menempa badan kita. Nah, ketika kita hanya menggunakan kaos, maka ketika kita bersentuhan dengan benda panas tubuh kita, maka akan langsung meleleh atau terasa terhadap tubuh kita. Tapi beda dengan wearpack yang kita gunakan untuk praktek.
Nah, selanjutnya adalah APAR. Nah, seperti yang kita bahas di awal bahwa kita harus bisa menganalisis potensi dari bahaya pekerjaan kita. Nah, ketika kita melakukan servis kendaraan, yaitu kita berhubungan yang namanya bahan bakar. Nah, syarat terjadi kebakaran yang pertama adalah adanya bahan bakar, panas, dan oksigen. Nah, itu ketika kita servis, itu 3 unsur tersebut terpenuhi untuk terjadi sebuah kebakaran. Nah, maka untuk itu kita harus mempunyai APAR ketika kita menservis kendaraan. Supaya jika terjadi kecelakaan, maka langsung dapat kita gunakan APAR untuk memadamkan api tersebut. Nah, selanjutnya adalah fender cover. Nah, ini letaknya di mana? Yaitu letaknya di depan kendaraan, yaitu berada pada grill kendaraan. Yang selanjutnya adalah berada di fender depan kendaraan. Nah, jadi ketika kita akan servis sebuah kendaraan, mungkin bagian dari diri kita itu ada oli, ada kotoran yang lainnya tidak langsung menempel pada bodi kendaraan. Atau misalkan kita sedang servis, kemudian kunci yang kita gunakan jatuh menimpa bodi kendaraan, itu akan terlindungi oleh fender cover. Nah, selanjutnya adalah jack stand. Jack stand ini fungsinya adalah untuk menahan kendaraan. Nah, sebelum kita memasang jack stand harus kita menggunakan dongkrak. Dongkrak ini fungsinya adalah untuk menaikkan kendaraan. Ketika kendaraan sudah naik, maka harus kita tahan menggunakan jack stand. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.